Cerita berfokus kepada seorang wanita parubaya yang bernama Annie. Dia sendiri merupakan seorang pengacara terkenal dan sukses saat itu. Annie memiliki seorang suami yang bernama Peter, yang dimana suaminya itu berprofesi sebagai seorang dokter. Mereka berdua juga memiliki 2 orang anak perempuan kembar. Mereka tinggal di rumah modern yang cukup luas dan terletak di tengah hutan yang indah. Kehidupan rumah tangga mereka terbilang cukup harmonis, namun segalanya akan berubah. Peter berniat akan membawa Gustav, anak lelaki dari istri pertamanya, untuk tinggal bersama mereka. Kemudian di suatu hari Gustav pun tiba di rumah bersama Peter. Dia disambut hangat oleh ibu tirinya. Gustav yang sebelumnya tinggal bersama ibu kandungnya, sekarang dia akan tinggal bersama dengan ayah dan juga ibu tirinya untuk beberapa waktu. Karena ternyata Gustav memiliki masalah dengan sekolah sebelumnya akibat kenakalannya, sehingga dia pun harus dipindahkan ke sekolah yang tidak jauh dari tempat tinggal ayahnya sekarang. Adik tiri Gustav juga menyambutnya dengan senang. Agar bisa lebih dekat, adik tirinya itu memberikan sebuah gelang buatannya sendiri. Namun Gustav sendiri masih bersikap dingin. Gustav yang masih belum terbiasa tinggal bersama keluarga baru itu sering terlihat percecokan, dan Gustav mulai menunjukkan sikap buruknya di rumah tersebut. Di suatu ketika rumah mereka terjadi sebuah kasus pencurian, di mana pencurinya berhasil membawa uang yang ada di tas Annie serta gadget miliknya. Namun kejanggalan terjadi ketika Annie menemukan gantungan kunci di saku celana milik Gustav. Gantungan kunci itu sempat Annie temukan di depan rumah. Kemudian dia pun memasukkan gantungan itu ke dalam tasnya yang sudah dicuri. Namun ternyata gantungan itu ditemukannya kembali di saku celana Gustav. Tentu hal ini membuatnya yakin bahwa Gustavlah pelaku dari pencurian di rumahnya. Dengan sikap dewasa, Annie kemudian memberikan pilihan kepada Gustav, melaporkan perbuatan ke polisi dan ayahnya, atau Annie menyimpan rahasia itu, namun dengan syarat Gustav harus memperbaiki perilakunya dan ambil bagian untuk menjadi bagian dari keluarga. Secara perlahan Gustav kemudian mulai memperbaiki sikapnya. Semakin hari hubungan Gustav dan adik tirinya terlihat semakin dekat. Bahkan Gustav mulai menyayangi mereka dan mengajaknya bermain. Dia juga lebih sering menghabiskan waktu bersama kedua adik tirinya. Secara perlahan, Gustav akhirnya mampu beradaptasi dengan keluarga barunya itu. Di suatu malam, Gustav membawa teman wanitanya yang bernama Amanda ke dalam kamar. Annie yang bekerja sampai larut malam pun kemudian mendengar suara mereka berdua yang sedang berasik-asik. Hal itu pun membuat Annie merasa tidak nyaman. Kedekatan Annie dan Gustav dimulai saat mereka sedang bermain di danau. Lalu keseruan pun tercipta. Sikap Annie yang awalnya dingin mulai mencair saat mereka bermain air. Saat mereka kembali ke rumah dan si kembar tengah tertidur, kedekatan di antara Annie dan Gustav pun kembali terlihat saat keduanya asik berbincang di ruang keluarga. Keesokan harinya pun Peter bersama teman-temannya yang juga seorang dokter sedang berkumpul di rumah mereka. Annie yang merasa bosan dengan obrolan mereka di sana mencoba melepas kejenuhan dengan memainkan musik dan menari. Hal ini bertujuan agar Peter dan teman-temannya menghentikan obrolannya. Namun mereka pun tidak peduli dengan ini. Kemudian Annie pun memutuskan untuk duduk sendiri dan tak lama kemudian Gustav datang menghampirinya. Annie yang sudah sangat jenuh kemudian mengajak Gustav untuk pergi ke sebuah bar. Di sana mereka pun berbincang dan saling bercerita satu sama lain. Annie kemudian bertanya mengenai hubungan Gustav dengan Amanda. Gustav lalu menjawab jika Amanda bukanlah kekasihnya melainkan hanya teman. Kemudian tiba-tiba Annie memberikan sebuah kecupan kepada Gustav. Gustav sendiri merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh ibu tirinya. Namun dia masih bersikap biasa. Di sini terlihat jika Annie tidak mampu mengendalikan perasaannya kepada anak tirinya. Hari demi hari kehadiran Gustav di kehidupannya membuat Annie semakin gelisah. Suatu malam, Annie yang sudah tidak dapat mengendalikan perasaannya, dia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar anak tirinya. Kedatangannya ke kamar Gustav adalah untuk menawarkan Gustav serabi miliknya. Melihat ibu tirinya itu, Gustav pun tak bisa menolak. Hingga terjadilah hal yang tak semestinya dilakukan oleh mereka berdua. Dan kejadian malam itu bukanlah yang terakhir. Di belakang Peter, Annie dan Gustav sudah selayaknya sepasang kekasih. Mereka juga kerap melakukan permainan kuda di saat Peter tidak di rumah. Ketika perayaan pesta ulang tahun si kembar, Annie yang sedang mengambil air untuk mengisi pistol mainan tiba-tiba dihampiri oleh Gustav. Tak dapat menahan keinginannya,
Gustav pun mengajak Annie untuk bermain. Namun secara tidak sengaja hal tersebut dilihat oleh adik Annie. Setelah itu adiknya pun pergi meninggalkan mereka dengan penuh kekecewaan terhadap kakaknya. Takut akan hubungannya terbongkar, Annie meminta Gustav untuk menjauhi dirinya. Dia juga tak segan untuk membentak Gustav. Merasa kesal dan frustasi, Gustav mulai memperlihatkan perilaku anehnya dengan memanjat sebuah pohon yang seketika dia justru terjatuh dari pohon itu. Kemudian Gustav membohongi ayah dan orang-orang di sana dengan berpura-pura sakit. Hal itu pun seketika membuat Peter marah karena sudah mengacaukan pesta ulang tahun si kembar, lalu mengusir Gustav dari acara tersebut. Annie kemudian mengajak Gustav berbicara empat mata di hutan sekitar rumahnya. Bermaksud mengakhiri hubungannya dengan Gustav, dia juga meminta agar Gustav tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang apa yang terjadi di antara mereka. Meski dengan berat hati, Gustav pun menyetujuinya. Di keesokan harinya, Peter memutuskan untuk mengajak Gustav tinggal sementara di villa miliknya dengan maksud untuk berbicara berdua dengannya dan mencoba mencari tahu hal yang dialami oleh Gustav yang sering berperilaku aneh. Peter ingin lebih dekat dengan anak lelakinya itu. Dengan cara ini, dia berharap Gustav dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Singkat cerita, Peter pun kembali lebih cepat dari waktu perkiraan. Kemudian Gustav pergi tanpa berkata apapun kepada Annie. Lalu di malam harinya, Peter mengatakan kepada Annie bahwa Gustav berniat untuk tinggal di asrama. Peter juga mengatakan bahwa Gustav telah menceritakan semuanya, termasuk hubungannya dengan Annie. Di sini Annie membantahnya, seolah tak ingin merasa bersalah. Annie berkata jika Gustav telah berbohong dan hanya untuk mengambil simpati dari ayahnya. Annie yang merasa malu dan takut jika suaminya berpikir buruk tentangnya, dia pun berpura-pura marah dan dengan sengaja menimpakan kesalahan kepada Gustav. Peter sendiri merasa bingung siapa yang harus dia percaya, istrinya atau anaknya. Namun di saat Annie akan pergi meninggalkan rumah, Annie mengubah keadaan dengan membocorkan rahasia bahwa Gustav lah pelaku di balik pencurian rumah mereka waktu itu. Annie menyimpan rahasia itu karena ingin memberi kesempatan Gustav untuk berubah. Peter yang kemudian percaya lalu mencegah Annie pergi dan lebih percaya kepada istrinya. Keesokan harinya, Peter, Annie, dan Gustav berbicara untuk menyelesaikan masalah. Di sini Gustav marah dan tidak dapat menerima jika ayahnya lebih mempercayai Annie. Akhirnya Gustav pun pergi dari rumah itu dan akan tinggal di asrama. Kedua adik tirinya pun merasa berat melepas kepergiannya. Suatu hari tanpa diduga, Gustav pun datang ke kantor Annie untuk bertemu. Gustav meminta Annie untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Dia ingin agar ayahnya tahu bahwa dia bukanlah pembohong dan meminta Annie berkata jujur kepada ayahnya tentang hubungan yang pernah mereka jalani. Gustav juga mengancam akan membeberkan rahasia mereka kepada semua orang. Namun tentu saja Annie menolak permintaan itu. Annie juga berkata bahwa tidak akan ada orang yang percaya dengan ucapan Gustav. Selain karena tidak mempunyai bukti, orang juga akan sulit mempercayai Gustav karena masa lalunya yang dikenal sebagai anak dengan perilaku yang buruk. Kemudian di sini justru Annie meminta Gustav untuk mengaku salah kepada ayahnya bahwa dirinya telah mengarang cerita. Apabila Gustav tidak mau melakukannya, maka dia harus pergi jauh dari kehidupan mereka. Mendengar hal itu, Gustav pun hanya bisa terdiam dan meneteskan air mata. Di suatu malam, Gustav yang sudah merasa putus asa datang untuk bertemu dengan ayahnya. Namun kedatangannya malam itu dihalangi oleh Annie. Dia mengatakan kepada Gustav jika ayahnya tidak ingin melihatnya lagi. Dengan kasar, Annie kemudian mengusir Gustav dan memintanya untuk jangan pernah kembali ke rumah itu. Suatu ketika, kabar buruk terjadi. Gustav telah dinyatakan menghilang. Lalu 2 bulan setelah hilangnya Gustav, Peter mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa anaknya Gustav telah ditemukan, namun dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa akibat kedinginan karena tertimbun salju. Polisi menduga jika Gustav kelelahan saat melakukan perjalanan di tengah salju dan tidak mempunyai tempat untuk beristirahat. Annie yang mendengar kabar itu kemudian berusaha tegar, namun dia sadar bahwa dirinya lah penyebab meninggalnya Gustav. Sekarang Annie harus menjalani hidupnya dengan dihantui perasaan bersalah. Tidak hanya itu, meninggalnya Gustav juga berdampak pada rumah tangga Peter dan Annie. Sikap Peter pun berubah menjadi pemarah karena dia merasa kalau dirinya telah gagal dalam menjadi seorang ayah dan film pun selesai.